Ini naik dari mesin ya. Ini kan bocor, ini udah las-lasan. Ini udah dilas, ini udah patah tadi ini. Ini dilas. Ini dilas, ini udah patah, ini dilem. Gitu, jadi bocor-bocor danten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Ini kita sore hari, ya sudah maghrib ya. Setelah maghrib, ini tadi ada yang telepon ke saya. Sebenarnya sudah konfirmasi beberapa waktu yang lalu, tanya-tanya tentang kondisi mobilnya. Beliau baru beli mobil Xenia 1000 cc, itu baru sehari katanya gitu. Setelah dipakai sehari, mesinnya ternyata bocor-bocor sampai netes di lantai rumah ketika pagi mundur ke mobilnya. Terus informasi saya tanya, lah belinya gimana? Ya tak cek sendiri karena saya bisa ngecek mobil atau gimana. Intinya beliaunya memang pede banget untuk bisa melakukan pembelian mobil lah, intinya kayak gitu. Wes pokoknya jos lah, cong pokoknya gitu ya. Jadi menurut beliau waktu pas cek sama beliaunya itu nggak ada bocor-bocor, semuanya oke, mesin halus gitu kan. Akhirnya lah dibeli, harganya 70, antara 70 sampai 80 ya, itu antara itu aja lah, pokoknya di bawah 80 jutaan. Dan setelah dipakai 1 hari ternyata bocor-bocor itu. Terus berikutnya lagi beliau tanya ke saya, itu mesinnya jadi klotok-klotok. Mesinnya waktu Baipun ya, Baipun tuh beliau bilang mesinnya klotok-klotok kasar mas katanya gitu. Kalau sudah panas mesinnya itu suaranya kasar. Oke, jadi untuk memastikan kasarnya dari mana kita tidak bisa memastikan kalau kita tidak ngecek secara langsung, saya bilang gitu. Karena beliau rumahnya deket-deket sini aja, ya paling cuma sekitar 15 kilo dari sini. Akhirnya kita janjian malam ini beliau akan datang dan nanti kita tunggu aja kondisinya seperti apa. Yang jelas memang ini buat teman-teman yang mau nyari 3 baris harga murah, mungkin pilihannya Xenia 1000. Tapi kalau Xenia 1000 sebenarnya menurut saya nih ya, yang saya melakukan perbaikan mobil karena kita juga bengkel tentunya, itu enggak worth it banget sebenarnya. Kenapa? Kalau kita pakai mobilnya RPM-nya harus selalu tinggi-tinggi terus gitu kan, 3000, 3500 itu baru enak mobilnya. Tapi kalau mainnya tinggi terus, otomatis kan mesin tuh bekerja ekstra. Kemudian bensin juga nyemprotnya nggak jadi irit. Memang mobilnya itu 1000 cc, tapi tidak bisa irit seperti mungkin dipasangin mesin itu di Agya. Karena kan beratnya juga beda mobil itu, dimensinya beda. Terus berikutnya lagi juga penumpangnya kan beda. Nah itu yang mungkin nggak dipikirkan sama orang-orang yang mau ngambil Xenia 1000 cc. Apalagi belinya second ya. Tapi kalau belinya baru dengan perawatannya oke, mungkin kekurangan-kekurangan itu bisa tertutupi lah. Artinya ya tergantung yang make, tergantung yang rawat. Tapi kalau udah belinya second, rata-rata nih kita nanti ketemunya getarannya pasti kenceng banget. Terus RPM-nya nggak mau main di RPM rendah 2000, itu nggak mau biasanya gitu. Harus di atas 2500 baru getarannya itu lebih tidak terasa. Tapi kalau main di bawah 2000 di 2500 ke bawah RPM-nya itu pasti getaran gitu ya. Itu pasti akan terasa. Apalagi bannya itu sudah tidak originalnya yang ring 13, karena kalau dilihat tuh kan kondisinya lucu gitu. Mobilnya segede Avanza tapi bannya kok kecil, segede ya kalau dibandingnya Agya Ayla ya ringnya 14, ini ringnya 13 gitu kan. Jadi kecil banget. Jadi memang sebenarnya semua itu sudah dihitung dari sananya, tapi kadang-kadang Indonesia itu kan pengennya terlihat sama tetangga itu mobilnya ya Avanza, ringnya ring 14, standarnya Avanza gitulah. Padahal kalau kita teliti lebih jauh lagi ya Xenia 1000 itu ya jauh dikatakan dari Avanza gitu. Cuma bodinya aja mirip-mirip gitu. Ya kayak pinang dibelah 1000 lah gitu ceritanya. Oke. Kita tunggu aja kondisinya seperti apa aslinya. Ini kita tunggu nih beliaunya datang. Apa mang injek koplingnya mas? Pas.
kemungkinan lepas. Injak lagi. Lepas. Mesinnya dipatiin. Ngasih meleh. Oke. Nah, sini menguat ini. Mang patah ini mesin Mas. Niki Niki naik dari mesin ya. Niki kan bocor, ini udah las-lasan. Niki udah dilas, ini udah patah tadi ini. Ini dilas. Ini dilas, ini udah patah, ini dilem. Gitu, jadi bocor-bocor danten. Kali ini kok nggak mungkin nih? Ya, termasuk ke bawah kan. Di sini jadi cover valve niki ini nanti nggak tahu nih cover valve-nya ini harus diganti atau memang masih bisa dipakai. Nah, kalau sensor ini mudah-mudahan ini udah dilem-lem sih sebenarnya. Masih aman. Ya, ini udah dilem-lem. Oh, iya. Ini bocor sininya sebenarnya, itu ada bocor juga di sini. Jadi bisa jadi nanti dari sininya juga bocor. Nah, terus di sininya ada plake juga bisa bocor, di sini ada sile bocor. Di bawah situ ada sile juga bocor. Yang sebelah mriki ini o-ring filternya bocor, ini kan basah. O-ring filter mriki, housing mriki. Oh, itu. Nah, ini kan basah semua tuh di sana nih bocor. Untuk bunyi yang kasar godok-godok itu bisa jadi dari transmisi ini. Masalahnya bunyinya itu kan nek sampai injak koplingnya hilang. Mungkin pas lepas kopling kadang-kadang keluar, kadang-kadang tidak. Itu pertama dulu itu biasanya dari koplingnya kita ganti satu set, sama transmisinya kita bongkar, kita cek bagian dalam nih. Kelahar-kelahar di transmisi ini. Gitu. Terus ini upper tank sudah wayahe. Upper tank sudah wayahe. Rem ini ada kerembes kemungkinan karena minyak remnya sudah habis di sana. Nggih, kalau tambah sithik nih. Gitu ngoten nih. Memang karakternya mesin Xenia 1000 tuh mesinnya sebenarnya standarnya ya kayak gini lah, umur-umur kayak gini tuh pasti suaranya kayak gini. Cuma salah glodok itu biasanya es panas, kemudian di AC, pas AC on off gitu ada suara glodok. Tapi ini pas diinjak koplingnya pasti hilang. Oh. Itu di transmisi nggih? Itu bagiannya di transmisi, kopling sama transmisi. Nanti biasanya kita ganti kopling satu set, sama transmisinya kita buka, kita cek laharnya. Ngoten. Ya lumayan itu ya. Kalau sama bocor ini ya lumayan. Ini sudah lem-leman ini sebenarnya sudah diakal-akali tapi masih bocor-bocor juga. Artinya memang cover valve ini bermasalah. Nggak sile, cuma ini kan dilem itu tapi tetap bocor juga. Berarti kan memang overnya bermasalah ya gitu. Sing las-lasan itu bermasalah gitu loh. Itu aslinya patah itu kan biasanya Pak. Pojok itu sering. Terus ini juga ini gampang bocor ini ya. Udah dilem-lem juga itu toh ya. Di plastik steel juga ini. Lumayan itu. Sekitar berapa ini? Kisaran pinten Mas? Nek cover valve-nya itu kalau nggak salah 800.000 sing ori. Nggih. Cover valve itu 800 berapa tadi? Pasnya saya harus tanya sih, pernah ganti itu juga. Nah, terus kita harus bongkar sini juga. Ini silnya ada 1 2 3. Terus nanti pas dibongkar itu timing bele waya ganti apa enggak. Nah, terus sini juga silnya ini juga sama. Kita baru ngomongin sil Mas. Sil yang bocor-bocor oli ini. Terus nanti belum ini upper tank ini wajib ganti daripada nanti jeblok di jalan. Nanti belum selang-selang yang lain. Selang air ini ketika kita buka ternyata kok sudah getas. Karena biasanya selang gini kan usia. Jadi ketika kita buka nanti kita rapetin lagi, dia biasanya sudah agak enggak presisi lagi. Karena usia. Nah, kalau untuk transmisinya ya ganti kopling satu set, kemudian bongkar transmisi itu mungkin angkanya ya 3 juta.
Itu baru transmisinya tok, belum yang sini tadi. Sekitar 5-an ya. Iya, Pak biasanya ngoten. Cier. Ya, biar beli mobil bekas pasti begitu. Iya. Pasti itu. Sebenarnya antara 3-4 juta itu sesuatu yang lumrah. Artinya mobil ini udah dipakai berapa tahun usianya kan. Tapi nek kita mau hitung-hitungan semua kayak bahannya jenengan 11 itu juga sudah habis segala macamnya ya sebenarnya ya lumayan gitu. Hitung-hitungan sana gitu. Pacekannya. Nah, gitu. Sebenarnya kan kalau kita mau hitung-hitungan tuh kan sebelum dibeli, jadi kita bisa tahu harganya. Artinya harga segini butuh perbaikan, mamanya 7-8 juta itu masih worth it enggak gitu toh. Nah kalau memang ditambahkan antara mau yang itu lain-lain tambahkan harganya kok jadi sekian. Nah, mungkin ada yang lain yang udah lebih bagus dibandingkan itu dengan harga itu. Nah itu seperti itu. Karena mesin Xenia 1000 ini ngapunten ini banyak kurangannya. Banyak kurangnya. Kalau orang yang telepon ke saya mau nyari mobil Xenia 1000 bisa saya sarankan 1.300 ya di atas sedikit. Karena banyak kekurangannya. Pertama getaran, yang kedua itu udah pasti getaran yang pertama itu. Terus yang kedua itu mainnya pasti RPM dur terus Mas. 2000, 4000, 3000, 4000 kayak gitu-gitu tuh. Itu sama aja bensinnya enggak irit juga, pasti bisa diboros. Gereng terus. Terus berikutnya lagi yaitu transmisi sama koplingnya itu sering bermasalah, suara itu klor-klor gitu. Hampir semuanya pasti kayak gitu. Terus bocor-bocor. Ini penyakitnya kayak gini. Tapi kalau jenengan telepon sebelum beli berarti enggak tak saranin untuk beli yang ini. Kalau ngertase YouTube jenengan itu pas sudah ambil iki. Panjenengan mriku? Nggih, kali bapak yang berdua. Tembasnya teng mriku. Nggih, ngene pribadi atau pribadi. Lah kalau lewat niki mboten nyawang pas niki, aduh kok wis gak lewat gak ana tenan. Ya makanya kadang-kadang teman-teman itu kan pengennya dana minim bisa 3 baris. 1000 cc aja enggak apa-apa gitu kan. Yang penting kan bisa 3 baris muat orang banyak, sekeluarga bisa kemana-mana. Ya tapi itu tadi kekurangannya itu menurut saya biasanya ya nanti mengecewakan ketika jenengan ambil. Ngaten. Iya. Ngira danten saran jenengan. Mari kalau jenengan dulu ini gimana saran. Apa bener kayak yang bocor-bocor nih gitu. Kalau itu ya mungkin sekitar 1 jutaan Mas. Tapi itu dengan catatan kita coba maksimalkan ya, artinya tanpa penggantian part yang mahal. Kalau seal ya memang kan murah kan itu kan. Kita ganti sealnya, ngoten niku. Diminimalisir artinya ngoten. Sesir rada gede apa-apa. Ini ngambilnya kemarin berapa? 74.500. Masanya 79 masa harganya. 9 karena 74,5. Ya. Banyak sih yang ya kadang-kadang ya mungkin ya jadi pembelajaran buat kedepannya. Itu banyaknya yang seperti itu. Tapi ini masih mending-mendingan lah. Artinya belum terlalu jauh untuk terjadi hal-hal yang sampai harus bongkar mesin tentang yang di Solo itu beliau beli Avanza 1300 cc itu mungkin baru 3 bulan lah dipakai ke Semarang sekali, terus ganti oli. Setelah ganti oli suaranya kasar banget. Ya malam-malam itu yang tak cek itu nah, itu kan estimasi 15 juta Pak. Padahal beliaunya itu udah balik nama, baru selesai proses balik nama 8 juta. Jadi tahun 2009 beliau ngambil 95 apa 96 gitu, ketambahan 8 juta balik nama. Mobilnya nggak bisa berjalan karena kalau jalan ya bisa pecah. Mesinnya pecah malah repot. Jadi biaya perbaikan minimal 10 sampai 15 juta. Berarti jatuhnya udah berapa tuh 100 berapa langsung. Gak karu-karuan akhirnya itu. Ngitungannya wis gak masuk gitu. Belum kilometer putaran dan lain-lain sebagainya. Banyak yang seperti itu. Karena ngapunten,
kita cari Xenia Avanza ini sangat sulit, yang kondisinya memang benar-benar bagus. Mending Panther ya. Panther juga kalau Panther juga posisinya resiko juga. Untuk tahun segitu, kita kalau dana segitu tahun ini tahun berapa dapatnya kan gitu kan. Ya udah mulai wayah-wayahnya juga. Jadi intinya kalau udah kita beli mobil yang di atas 10 tahun itu udah pasti resiko itu besar. Kemarin ada beliau beli Pajero 2010 baru dipakai 3 hari. Maticnya ngelok, jadi kalau buat jalan tuh ngancing gitu, kayak ngerem, padahal nggak ngerem, tiba-tiba ban belakang itu bisa ngunci. Oh gini. Terus dibawa ke sini, saya cek tapi nggak saya videokan karena itu masih mau dikomplain ke penjualnya, baru 3 hari masalahnya gitu. Saya tanya berapa belinya Pak? 185 2010 185 juta ya kayak ngono lampu met bang ya artinya ya semua itu perlu ya perlu penelitian dan pemikiran yang matang-matang gitu loh Pak. Jadi Bapak udah ngecek berapa kali mobil ini? 4 ya Pak ya kemarin. Satu hari itu 4 mobil. Belum banyak. Dari Gondang Rejo, terus Pelupo, Sambung Macan, terakhir dari keempat itu yang paling penting yang ini. Mesinnya halus, baru pertama kali dicek halus. Bareng dipakai. Malamnya itu, wah, kok rotok-rotok yang ini, sampai netes juga. Saya tuh ngecek Innova harga 240 juta sampai 250 juta itu 2013 tuh. Itu sampai 20 kali. 20 kali. 20 kali cek ya. 20 kali itu 10 Jawa Tengah sampai Cilacap, sampai Jogja, sampai Malang. Itu kita bisa bayangin Pak, 20 kali, dan itu kan selama 2 bulan. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk pengecekan? Nyari ya. 6 juta aja nggak ada apa-apanya Pak. Ya kayak gitu Pak, artinya ya pasti namanya barang bekas dipakai sudah lebih dari 10 tahun tuh pasti manipulasi itu banyak. Kalau kita nggak pinter-pinter, ini yang dimanipulasi apa, ini yang diinin apa, ini yang perlu diperbaiki apa. Jadi kita sebetulnya perlunya seperti ini sebelum dibeli gitu. Iya, bener. Tapi kalau udah dibeli kan jadi resiko kita jatuhnya gitu. Ini ketahuan rebesnya habis dibeli, habis dipakai. Biasanya kan kayak gini tuh sebenarnya ketahuan, cuma sama beliau ini disemprot resik ya, dibersihin dulu. Gitu. Bisa aja ini jangan bersihkan, bisa, mobilnya dianggurin di rumah, dihidupke dijual bisa. Orangnya wah bersih kabeh, gak ada yang ini olinya boros ini. Dan dipakai kayak jenengan sehari 2 hari ya. Belum ada tuh, sore pakai malam sampai sono. Ya karena dibersihkan. Sebenarnya kelihatan katanya ini bocor dibersihkan, bekas dibersihkan tuh kelihatan. Kalau iya ya karena belum. Apalagi orang udah bilang dulu mau saya tengokkan kan dibersihkan dulu sebelum. Iya. Gitu. Oke, jadi ini tadi beliau udah datang, kita cek unitnya. Itu unitnya kalau menurut saya memang kalau mesin sih masih standar lah, bunyi mesin Xenia 1000 cc umur segitu itu rata-rata ya begitulah cerita kira-kira seperti itu. Tapi kalau bunyi yang dikeluhkan klotok itu tadi setelah saya minta tolong untuk transmisinya diinjak, dilepas, itu kan ketika pas posisi transmisi koplingnya diinjak itu suaranya klotok-klotoknya hilang. Nah, ketika suara klotok-klotok itu hilang berarti suara itu bukan dari mesinnya. Kalau saya tadi gas-gas juga mesinnya masih normal, suaranya ya normalnya normal Xenia 1000 maksud saya ya. Memang seperti itu rata-rata tahun segitu. Kalau barunya ya masih lebih halus lagi tentunya. Indikasi tadi sudah saya sampaikan untuk suara klotok-klotok itu dari kopling set bisa, karena Xenia 1000 itu kan goyangannya kenceng, terus ketika di AC tambah agak pas goyang kenceng gitu, jadi plat koplingnya itu bergetar gitu kan, gitu ya. Nah, terus berikutnya lagi biasanya apabila sering seperti itu tadinya itu bisa mengakibatkan gigi input sub transmisi sama gigi counter subnya itu biasanya akan bergoyang kata-kata gitu. Jadi memang Xenia 1000 salah satunya ya bunyi itu. Bisa nanti kita coba ganti koplingnya satu set, sama kita bongkar transmisinya, memastikan giginya nggak ada kendala, sama bearing
transmisinya itu aman gitu, counter shaftnya, input shaftnya kayak gitu-gitu, output shaftnya itu semuanya aman bearingnya. Nah itu mudah-mudahan suara itu akan hilang. Nah terkait masalah suara itu sudah ketemu. Terus berikutnya lagi kita ngomongin masalah kebocoran. Nah ternyata cover pallepnya itu kan saya sudah sampaikan ke beliaunya, cover pallepnya itu sudah dilas, artinya pecah ketika dikencengin. Nah ini buat teman-teman semua, cover palep Xenia 1000 itu pas pojoknya itu kalau dikencengin terlalu kenceng biasanya patah atau pecah, makanya dilas ulang. Nah ketika dilas ulang itu kalau enggak presisi ngelasnya itu biasanya jadi tidak presisi. Nah ketika tidak presisi biasanya jadi bocor lagi. Itu yang pertama. Yang kedua itu dari OCV atau oil control valve-nya itu sudah dilem pakai lem besi. Jadi indikasinya di dalamnya itu ada seal o-ringnya. O-ringnya itu sudah getas karena usia, jadi situ bocor. Akhirnya semua disumpel-sumpelin pakai apa, lem besi. Biar harapannya OCV-nya itu tidak bocor, tidak netes ke bawah. Terus berikutnya lagi karena itu kan sudah basah semua ya, seal cover palep, kemudian seal untuk OCV-nya, dan di dalam OCV-nya ada o-ringnya juga. Terus berikutnya lagi juga seal untuk noken asnya, kemudian plug di samping noken as itu juga ada plugnya, kemudian seal askrek depan juga, kemudian seal busi biasanya. Nah kasusnya di Xenia 1000 cc itu kalau kita ganti seal businya itu tidak ada. Kalau kita ngomongin yang asli ya, itu adanya sama cover besinya. Itu harganya kalau nggak salah kurang lebih 800.000. Jadi sudah satu set sama besinya gitu loh teman-teman. Tapi kalau kita belikan online atau di toko itu ada seal businya, tapi masangnya harus ngerusak. Ceritanya begitu. Ada beberapa kali kita temukan itu pelat penahan untuk cipratan oli biar nggak ikut keluar ke saluran VCV-nya. Itu dibuang, akhirnya olinya ikut kebakar masuk ke ruang bakar, akhirnya seperti itu. Makanya kalau pas ngakalin itu harapannya teman-teman hati-hati. Itu ya pesan saya. Itu Xenia 1000. Setelah kita ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon, itu kita sampaikan ya kekurangannya ataupun perlu servisnya itu mulai dari transmisi, kopling, sama kebocoran-kebocoran yang saya sebutkan tadi. Terus setelah itu saya sampaikan bahwasanya Xenia 1000 itu getarannya keras. Terus kalau sampai mau nyari ngirit ya bukan ukuran Xenia 1000 itu tidak bisa dibilang ngirit juga. Kalau kita paksain mamanya RPM-nya di 3000, 3500, teman-teman pasti kalau ketika sampai jejerin sama Xenia 1300 gitu ya, dengan kecepatan yang sama nih, kecepatannya sama-sama 80 lah gitu ya. Mungkin Xenia 1000 ini RPM-nya hampir 4000 atau di atas 3000. Nah ini yang Xenia 1300 itu cuma 3000. Jadi kan perbedaan itu yang membuat jadi borosnya sama aja gitu loh. Dan itu kan nggak bisa kita RPM diturunkan, RPM-nya apa kecepatan tambah-tambah itu karena kita ngerubah rasionya, baik transmisinya, gardannya, rasio bannya juga gitu kan. Jadi banyak hal faktor yang perlu dilakukan perubahan dan itu nggak worth it banget. Terus berikutnya lagi setelah ngobrol-ngobrol, beliaunya akhirnya memutuskan untuk ini baru ya, baru tadi di sini itu kita ngobrol-ngobrol dengan beliau orang tuanya, akhirnya rencana mau dijual. Nah terkait dijual itu mau diperbaiki atau tidak ya informasi nih ya teman-teman. Kita kadang-kadang kan sudah memberikan masukan segala macamnya, kita nggak tahu nih diterima atau tidak kan. Kalau di depan kita ya baik-baik aja gitu kan, tapi ternyata setelah nanti pulang kan itu pemikirannya lain pasti itu kan. Jadi setelah tadi itu kita sampaikan untuk semua kebocoran itu kurang lebih biaya 1 juta untuk perbaikan. Terus beliaunya kalau umpamanya itu dibersih-bersihkan bisa enggak? Ya bisa aja, namanya kebocoran dibersihkan ya bisa, pasti bersih. Mungkin sama aja ketika beliaunya pas beli itu kan dibersihkan dulu untuk yang bocor-bocor. Jadi ketika dicek, wah mesinnya halus bersih nggak ada bocor-bocor, nanti ketika dipakai 1 hari ya langsung keluar semua olinya seperti itu. Dan itu akan apa ya, mengkasihani yang beli gitu. Mengkasihani apa ya, kasihan yang beli gitu loh maksud saya, kasihan yang beli mobilnya. Tapi itu hak semua orang atau hak bebas lah, itu yang masing-masing yang punya mobilnya monggo mau gimana. Yang jelas kita sudah mengarahkannya baik-baik. Kalau mau dijual ya minimal kebocoran-kebocoran oli itu diperbaiki terlebih dahulu gitu kan, biar yang beli itu tidak seperti yang sampean alami lah, artinya seperti itu. Biar baru beli sehari olinya udah berembes kemana-mana, itu kan itu harapan saya.
Tapi kalau mau benerin dimanapun ya monggo aja, mau benerin di rumah sendiri setelah kita kasih tahu ya ininya ini mau dibongkar sendiri ya enggak masalah. Yang penting kita sudah mengasih informasi, kita udah sarankan. Nah, untuk koplingnya memang Xenia 1000 itu salah satu kekurangannya biasanya memang ada bunyi glodok itu. Hampir semuanya, tapi tidak semuanya ketika perawatannya bagus, pakai plat kopling yang baru, yang bagus, yang asli biasanya nggak bunyi. Terus perawatan penggantian oli transmisi juga rutin itu biasanya nggak bunyi. Itu beberapa kasus-kasus tertentu aja. Itu yang kita temukan tuh seperti itu. Jadi monggo aja buat teman-teman, ini pembelajaran udah kesekian ratus kali mungkin ya, saya sudah sering kali baik di live saya, baik tak buatkan videonya ketika ada orang yang mau tak buat video dan mau buat contoh kegagalan dalam mencari mobil bekas ya seperti itu. Artinya silahkan beli dimanapun monggo, dengan cara apapun monggo, beli baru alhamdulillah gitu kan, beli second ya mungkin masih bisanya disyukurin juga karena masih banyak orang juga nggak bisa beli mobil, ini bisa beli mobil. Tapi harapan saya belilah mobil ya sesuai kemampuan, itu yang pertama. Yang kedua, belilah itu jangan ngasal-asal ambil. Terus juga sempat juga beliau mau tanya ke saya, kalau beli mobil di sana itu gimana, kalau beli mobil di daerah sana itu gimana. Saya sudah sampaikan, beli mobil bekas dimanapun tempatnya itu wajibnya kita melakukan pengecekan secara detail itu ya. Terus berikutnya lagi, test drive itu sesuatu yang wajib. Dan berikutnya lagi harus dilakukan pada siang hari agar kita itu tahu keaslian dari mobil itu seperti apa. Selanjutnya sebelum melakukan pembayaran ini harus melakukan cek fisik di Samsat. Jangan sampai seperti teman kita yang ada di Jawa Timur, saya nggak bisa menyebutkan tempatnya, ini rame juga nanti ini. Beliau beli di wilayah istimewa. Grand Livina juga itu baru 2 hari lalu, itu pagi-pagi subuh-subuh telepon saya, mobilnya itu mau dibalik nama ternyata tidak bisa. Ini platnya plat barat ya, plat sana lah, karena apa namanya ibu gede gitulah. Jadi tidak bisa dibalik nama. Informasi dari pengurus yang membalik nama atau bagian Samsatnya, BBKB-nya itu aspal. Aspal itu maksudnya apa? Aspal itu asli tapi palsu. Jadi setelah dilakukan pengecekan di Samsatnya, BBKB itu milik mobil yang lain. Contoh, itu mobilnya kan Grand Livina. Mungkin ya, ini mungkin ya versi saya karena saya dapat cerita aja cerita. BBKB itu katanya tidak muncul atas nama mobil itu. BBKB itu ada nomornya, ada barcode-nya. Setelah dicek di daftar di komputernya Samsat, untuk nomor BBKB itu atau barcode itu bukan untuk Grand Livina, peruntukannya seperti itu. Tapi data yang ditulis di BBKB-nya itu Grand Livina itu. Terus beliau dapat informasi juga dari Samsatnya, indikasinya BBKB asli itu ditimpah ulang. Saya nggak ngerti gimana cara nimpahnya, yang jelas memang setahu saya ini dapat info juga karena kita kan juga kan nyari-nyari mobil juga. Ini sangat-sangat bahaya masalahnya. Kita dapat informasi dari teman kita yang pegawainya di Polri, itu ada beberapa cairan kimia yang kita nggak tahu itu cairan apa yang bisa menghilangin tinta. Jadi mengangkat tulisan tinta itu biar seperti BBKB kosong lagi, kemudian BBKB-nya diketrik atau dimasukkan tulisan sesuai mobil yang Grand Livina itu. Saya sampaikan seperti itu karena saya juga dapat masukan dari teman yang di Polri seperti itu gitu teman-teman. Jadi memang saya jawab baiknya memang itu udah kebacut ya, kebacut itu Grand Livina itu ceritanya beliau beli. Saya nggak apa ya, itu oknum apa gimana kita nggak tahu ya, mungkin oknum aja. Itu ketika beli janjian di Solo gitu, cuma orangnya ninggalin nomor telepon, ninggalin Sherlock alamat rumahnya yang di istimewa itu. Lah terus berikutnya setelah dipakai 3 bulan atau berapa bulan ini atau 4 bulan ini, mobilnya dibalikin nggak bisa, dihubungin udah nggak bisa nomornya. Terus saya bilang ya udah cari aja alamatnya orangnya yang kemarin beli kan di rumahnya. Oh ternyata beliaunya nggak beli di rumahnya, tapi janjian di jalan. Nah ini sebenarnya ketika kita janjian di jalan mau beli mobil bekas itu tolong dihindari kalau bisa, kecuali memang sudah sama-sama kenal, tahu tempat rumahnya segala macamnya. Karena ketika kita
beli di rumahnya seperti ini, kan kita tahu nanti kalau ada kendala tinggal datang ke rumahnya lah. Kalau udah seperti ini di samsatnya udah nggak bisa diterima, untuk BPKB-nya balik namanya nggak bisa, orangnya mau dicari ke rumahnya ternyata juga beliaunya nggak tahu rumahnya di mana, nomor HP-nya sudah tidak bisa dihubungi, itu kan ya menyakitkan gitu, karena beliau beli di atas 100 juta tentunya. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi memang pembelian mobil bekas ini prosesnya nggak mudah seperti membelatikan telapak tangan aja, karena beli mobil bekas itu ya, ini mobil dipakai di jalan raya, saya sering sekali menyebutkan seperti itu ya, mobil dipakai di jalan raya ya kadang keserempet, kadang ketabrak, kadang berhenti ya ditumbur gitu kan, kadang ya nabrak, jadi banyak hal bisa terjadi, itu kan namanya di jalan. Belum lagi ada kejahatan yang surat-suratnya dicampur-campur seperti itu, belum lagi yang masalah kejahatan segala macam. Wah itu banyak-banyak lah, hati-hati. Baiknya sebelum beli bawa ke samsat dulu, itu kalau pengen 100% amannya seperti itu. Jadi sebelum beli kita bawa ke samsat mobilnya, oke, nggak ada kendala, kita bayar, kita bawa pulang. Tapi itu bagi teman-teman yang memang kita nggak tahu orangnya, nggak kenal orangnya, nggak tahu latar belakang orangnya. Tapi kalau beberapa kali kita nggak seperti itu juga ya, artinya kita tahu yang jual, terus kemudian kita ke rumahnya, kita membuat perjanjian di atas materai, hitam di atas putih atau di kwitansinya bahwasanya mobil ini harus terjamin masalah surat menyurat. Besok kita bawa ke samsat di Karanganyar, kalau ada kendala ternyata surat-suratnya nggak bisa dibalik nama, maka mobil akan dikembalikan 100%, uang akan kembali. Itu seperti itu, jajannya tanda tangan di atas materai gitu teman-teman. Jadi memang nggak mudah dan prosesnya agak ribet. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat dan hati-hati buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.